Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman petani ikan di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang kembali ya di channel ini. Dan ikannya mungkin di tempat teman-teman semua sehat semua ya, dan tetap sukses selalu. Oke, di sini saya akan membagikan cara saya untuk berbudidaya ikan nila di kolam terpal tanpa menggunakan aerator ataupun sirkulasi air atau alat apapun ya. Di sini adapun cara-caranya, yang pertama adalah tentunya kita persiapkan dulu kolamnya ya. Ini kolam di sini saya menggunakan bata atau batako seperti ini ya teman-teman ya, dan ini ukurannya lebar 2 dan panjang sekitar 3 ya, 2x3, sehingga volume airnya ini plus minus cuman 3 meter kubik ya, sekitar itu 3-4 gitu ya kira-kira. Dan tata cara tebar dari awal, pertama tentunya kita pengisian air ke dalam bak kolam ini ya. Kita isi air sampai penuh seperti ini. Dan tata cara yang kedua adalah kita diamkan dulu ya airnya selama kurang lebih 1 minggu ya. Dan di sini saya cenderung menggunakan petanda alam saja ya, jadi tidak ribet menggunakan alat cek pH dan lain-lain ya. Jadi saya cuman menggunakan petanda alam. Jadi seperti ini ya. Kira-kira udah 1 minggu, 4-1 minggu ya. Itu nanti setelah air diisi, itu air akan berwarna hijau dan ada jentik-jentik nyamuk di situ ya, atau airnya jernih juga nggak apa-apa, tapi di situ udah kita lihat, kita cek pakai gelas biasanya seperti itu, dan di situ terlihat ada plankton dan juga jentik-jentik nyamuk. Nah, itu artinya apa? Artinya air sudah siap untuk ditebar ikan. Oke, selanjutnya saya adalah pemilihan jenis ikan ya. Saya jenis ikannya saya cenderung warna merah ya, karena selain juga bagus untuk dikonsumsi, juga kalau hias untuk pemandangan di depan rumah seperti ini sangat menarik ya, bagus ya warnanya yang merah ya. Selain untuk nanti kita konsumsi, juga untuk hiasan seperti itu teman-teman ya. Alasannya seperti itu. Oke, langkah berikutnya yang ini adalah pemberian pakan tentunya ya. Dan pakan saya menggunakan standar ya, pakan berprotein sekitar 38% ya. Biasanya untuk pakan lele ataupun pakan nila ya, seperti itu kita beli di tempat-tempat tempat toko atau tempat jual pakan terdekat di sekitar kita pasti ada ya. Itu nanti ngomongnya untuk pakan nila gitu ya. Oke, terus langkah yang berikutnya adalah yang paling penting ini ya. Jadi kita di sini saya nggak mau ribet menggunakan aerator atau sirkulasi udara atau sirkulasi air ya, karena nanti kalau kita tebar padat, kalau kita menggunakan listrik ya, tentunya apabila listriknya sewaktu-waktu mati, karena ini di keadaan saya di desa, kalau mati itu bisa agak lama, lebih dari 1 jam gitu, nanti ikannya pada kelenger, pada mati gitu ya. Jadi saya siasati ini hanya dengan jumlah tebar saja ya teman-teman ya. Jadi jumlah tebarnya kalau normalnya mungkin di sini adalah 300 ekor ya, dan di sini saya kurangi sedikit. Dengan demikian ikan akan bertahan
bagus ya, cepat besar juga di sini malahan. Ini baru berumur 2 bulan sampai 2 bulan setengah udah mau saya panen, bahkan malah ada anaknya itu seperti itu ya. Saya nggak tahu juga itu dulu bibitnya. Ini ikan baru belum ada 3 bulan kok udah muncul anaknya itu. Tapi tidak masalah karena ini di sini hanya saya gunakan untuk skala rumahan untuk dikonsumsi sendiri aja ya. Dan kemarin saya juga udah memanen beberapa gitu ya teman-teman ya. Jadi alasan saya tidak menggunakan aerator itu karena hubungannya dengan listrik, dan listrik itu pun nanti kalau di rumah sini karena ini keadaannya jaringan listriknya itu kadang mati. Kalau mati lebih dari 1 jam pasti ikannya juga nggak tahan dan malah pada stres dan mati juga ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa alasan saya tidak menggunakan aerator ataupun sirkulasi air ya, karena itu tadi di samping ribet juga risikonya terlalu tinggi ya, itu teman-teman. Dan toh akhirnya nanti kalau kita hitung-hitung itu nanti biaya untuk beli alat juga untuk bayar listriknya nanti kalau dihitung-hitung dengan jumlah ikan yang kita dapat itu nantinya malah kita akan rugi ya. Belum kalau listriknya mati dan ikannya juga ikut mati gitu. Jadi alasan saya seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Seperti ini aja adanya, dan terima kasih atas semua atensinya. Kalau suka silahkan like, juga komen, atau teman-teman punya pengalaman lain tentang budidaya nila di kolam terpal yang sesempit ini, saya persilahkan. Silahkan komen, dan kalau suka silahkan di subscribe begitu.